Terima kasih Pak Roni. Saya hanya singkat saja. Saya Patra MZ, kuasa Pak Hasto Kristianto. Yang saya mau sampaikan, kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002. Saya ulang. Sejak 27 Desember 2002 baru kali ini KPK menerbitkan bukan 2, bukan 3, tapi 4 sprindik dalam satu perkara. Baru kali ini lebih dari 22 tahun KPK berdiri. Oleh karenanya, kalau ditanya, tentu di KPK sendiri ini pasti tidak bulat ini penyidiknya. Gak akan sepakat. Ya. Pasti ada tentu penyidik yang masih baik tuh di KPK. Sprindik pertama 9 Januari 2020. Sprindik kedua 5 Mei 2023. Sprindik ke-3 dan 4 23 Desember. Apa artinya penerbitan sprindik, surat perintah penyidikan? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika diterbitkan sprindik, anggaran Pak, biaya Bu. Maka kalau kita tarik sejak penetapan tersangka Harun Masiku Januari 2020, boleh masyarakat pertanyakan berapa sudah anggaran yang dimakan, ditelan, digunakan oleh KPK. Belum lagi termasuk katanya operasi pencarian Harun Masiku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau saya, Pak Hasto, bukan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira masyarakat sepakat tidak akan sampai begini. Maka dugaan kriminalisasi, dugaan yang namanya pemaksaan, dugaan order valid. Tidak boleh juga kita melarang masyarakat menduga seperti itu. Yang pertama, 4 sprindik. Yang ketiga, biaya. Yang 4, putusan pengadilan sudah menyatakan ada 4 orang bertemu di Grand Hyatt menyatakan bahwa uang itu uang Harun Masiku. Di halaman 160 dan 167. Kalau saya penyidik, stop. Kenapa? Karena dalam 2 persidangan dipanggil saksi-saksi di bawah sumpah. Sudah ditanya, uang ini punya siapa? Harun Masiku. Apalagi yang mau dicari? Oleh karenanya, di dalam hukum itu ada yang disebut dengan analisis ekonomi dalam hukum pidana. Sudah diterapkan di negara maju. Sudah diterapkan di Amerika, di negara-negara maju. Pemberantasan korupsi harus seimbang dan sejajar dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan kepentingan sosial. Mengapa? KPK ini bukan duit kantongnya Pak, bukan duit pribadi ini yang digunakan. Maka tentu kita berharap keberadaan KPK perlu dievaluasi. Terlebih pada prinsip dasarnya KPK ini semestinya ditunjuk dan dibentuk di era Presiden Prabowo. Itu saja yang saya mau sampaikan. Ya, saya berharap masih ada penyidik-penyidik KPK yang baik. Ya, karena ada juga kita tahu bahwa drama ini begitu berjilid-jilid, termasuk membawa flash disk dan buku sampai 4 koper tuh. Dan baru pertama ibu bapak juga pasti mengalami, ya,
Begitu penggeledahan nggak ada kan berita keluar kan? Apa yang mau dilihatin? Ya kan? Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih Bung Patra. Kawan-kawan akan ditutup oleh senior kami, Pak Magdir Ismail.